Udah dibilang sama Pak Heru Subagja, saya tawarin di Facebooknya itu ongkos, penginapan segala macam. Mana itu orang? Tapi kalau nyerocos mulutnya paling hebat gitu, sudah nggak punya paten. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, di sini kita akan melihat si Rosmon ataupun Doraemon ya guys ya. Sang pengecut itu guys, sekarang lagi mencari pembenaran. Ataupun bisa diartikan membela diri terkait dirinya yang ditantang oleh Joshua M. Sinambela. Bagaimana reaksi dari seorang Rosmon yang mengaku pakar-pakaran terhadap tantangan Joshua M. Sinambela? Nanti kita bandingkan antara omongannya Rosmon dengan omongannya Joshua M. Sinambela. Maju mapan bertemu dengan itu sudah ditawarin gratis oleh Pak Heru Subagja, ya, kepala CJ itu Jakarta oleh Pak Heru Subagja, mau dibayarin ongkos, nginap, hotel segala macam gratis dia. Apa dia tolaknya itu mulut itu si Sinambela itu, ya. Katanya di sini Joshua M. Sinambela itu sudah ditantang juga oleh Heru Subagja. Heru Subagja itu adalah orang yang itu guys, yang kemarin dari Kagama Cirebon yang katanya pingin damai. Itu kan guys ya, itu singkongnya dan selengar-selengar kayak guys. Itu di situ. Nah, di sini si Rosmon bilang katanya Om Joshua M. Sinambela itu menolak kayak gitu. Nah, pertanyaannya mana buktinya Mon? Kalau Joshua M. Sinambela itu menolak, mana buktinya pula bahwa Anda selaku yang para perusuh ini guys ya, si Doraemon itu ya, yang katanya sudah menghubungi Joshua M. Sinambela, tolong kasih bukti ke kami. Karena apa? Dari omongan Anda dengan Om Joshua itu sangat berbeda jauh guys. Lah, terus kalau memang benar, kenapa nomor Joshua sama kamu, sama Anda, sama kowe diblokir? Gak usah saya bilang itu, ya. Sudah ditunggu, ditawarin gratis, ongkos gratis, menolak itu orang. Sudah saya tunggu supaya face to face ketemu sama dia. Dudung itu memang. Dudung itu. Dudung. Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya kepada Rosmon? Mon, buktikan dulu omongan itu. Dengan cara apa? Gampang, simple guys. Itu ya. Buka blokiran Anda kepada Om Joshua. Sudah disuruh gratis datang. Saya aja ke Jakarta biaya hidup sendiri. Ongkos sendiri bisa kok. Itu orang malah dikasih gratis. Mulut aja itu, mulut ember itu. Ya. Alasannya katanya alasan security. Memang siapa yang mau ngapain dia? Kayak orang penting aja dia. Ya. Makanya sejak saya itu nggak usah tanggap. Ya iyalah, lebih baik dia ya. Soalnya apa? Om Joshua itu kan menanggapi katanya ini ya, kalau benar itu kan secara lugas tegas Om Joshua itu menolak ataupun menanggapi intinya. Sedangkan si Rosmon Doraemon ini guys, Rosmon Doraemon itu nggak ada tanggapan iya, nggak ada tanggapan tidak.
Tapi tanggapannya memblokir nomor. Terus kalau memblokir nomor itu artinya apa, Mon? Ya, itu. Jadi dari sini saja kalian bisa tahu ya guys ya, mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita bandingkan dengan video dari Om Joshua guys. Udah dibilang sama Pak Heru Subagja, saya tawarin di Facebooknya itu, ongkos, penginapan, segala macam. Mana itu orang? Tapi kalau nyerocos mulutnya paling hebat gitu, sudah nggak punya paten. Nggak pernah dia punya paten, apalagi di Jepang. Tapi paling hebat itu. Apalagi di Jepang, nggak ada itu punya paten kalau nggak di Jepang. Lah, ijazah Anda juga palsu kok di Jepang. Kalau Om Joshua sih memang nggak kuliah di Jepang. Tapi nggak tahu ya guys ya, kalau Om Joshua kayak saya kurang paham itu kuliah di Jepang juga, saya nggak paham. Tapi si Rosmond yang mengaku katanya kuliah di Yamaguchi itu guys ya, si Jepang itu, faktanya dosennya ataupun kampusnya mengklarifikasi bahwa tidak ada orang yang bernama Rosmond Doraemon Sianipar itu guys. Lah, sekarang kita percayanya ke siapa? Masa iya percaya kepada orang? Kan harusnya percaya kepada institusinya ataupun lembaganya. Wong lembaganya saja juga bilang tidak ada namanya Rosmond kok. Yang lainnya ijazahnya kuning, Rosmond hebat sendiri guys. Apa ya, warnanya putih guys, putih bersih pokoknya itu ya. Apa jangan-jangan luntur itu warnanya guys? Cengkil saya. Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, orang Selaya dulu ya gitu ya, karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Laya soal temuan Laya terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke lah, nanti lagi nyetir gitu ya. Nah, ini adalah bukti percakapannya guys. Maaf kalau gambarnya bures ya guys ya, ataupun kurang jernih. Karena dari sarannya itu bukan Ultra HD ataupun HD, itu cuma 720p guys. Jadi ya kayak gini gambarnya guys. Cuman kan otomatis di sini Om Sinambela bilang ngomong isi percakapannya seperti apa, kita dengar dulu guys. Ini adalah bukti percakapan antara Rosmond dan Joshua M. Sinambela sebelum diblokir. Kemudian siap lah ya, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lai ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lai, berencana mengundang Lai di forum kami ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya. Secara online via Zoom ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lai gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya, jika Lai bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lai tersebut, termasuk teman saya Bambang Prastowo. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya, karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya. Oke lah ya, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini ya, sebagai bahan analisa tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan, bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Ingin meluruskan, bukan belajar dengan dia. Soalnya bener bang, ngapain belajar kepada orang bodoh ya guys. Nanti ilmu abang itu malahan jadi
jelek jadi turun. Aduh, rating Anda nanti malah turun. Jangan belajar kepada Rosmond ya guys. Nih, dari sini saja sudah terlihat guys, bagaimana seorang Rosmond yang bilang katanya sudah mengundang sosok seorang Joshua M. Sinambela lewat siapa itu, Heru Subagja. Nah, katanya si Joshua M. Sinambela itu menolaknya. Nah, tapi guys, Joshua M. Sinambela itu menantang agar si Rismond ikut Zoom. Kalian tahu Zoom tidak? Zoom itu sama saja video call, cuman bergabung ataupun banyak orang. Itu guys. Nah, lebih murah mana? Lebih efisiensi mana antara datang ke Jakarta atau lewat Zoom? Kan otomatis lebih mudah lewat Zoom. Apa susahnya, Mon? Kalau Anda benar-benar itu ingin ketemu juga dengan Om Joshua, kenapa kemarin nggak mau nongol? Dibiarkan tuh kursi kosong itu. Apa ingin Amin Rais yang ada di situ? Itu guys. Jadi ya, kalau dipikir secara logika akal sehat itu guys, kan tidak memerlukan biaya, cuman internet. Ya enggak guys? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia, gitu ya. Artikel saya di josrudben.com, judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca, gitu ya, bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia, ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang, gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan lain juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya, gitu ya. Oke lah ya, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66, tapi sudah menggunakan Times New Roman, gitu kan. Nah dia jawab. Saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama, di mana dia kalah gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Sakit hati guys, sakit hati karena masalah kasus Jessica Wongso kalah telak guys. Barisan sakit hati berkumpul jadi satu guys. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Dan nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini, nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke. Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times, ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik, ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan.
memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah supersonial itu judul ukuran fontnya lebih besar, segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata pas cetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu. Ya. Nah, kemudian ada alasannya lah, oh saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah mungkin kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM, ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM, ya. Nah, dari sini saja sudah terlihat ya guys ya. Om Joshua itu karena males ngetik lewat WA, langsung meminta si Rismon agar bisa Zoom ataupun video call. Itu guys. Tapi alasan terus-menerus diutarakan oleh si Rismon. Dengan ada acara adat dan lain sebagainya. Itu. Padahal secara paling mudah itu adalah Zoom guys, daripada Joshua ke Jakarta ataupun si Rismon Jakarta yang sekarang katanya lagi di Jakarta itu ke Batak ataupun ke Sumatera kembali. Kan otomatis lebih mudah lewat via Zoom kan guys. Nah, si Rismon punya handphone. Si Om Joshua punya handphone. Tinggal buka aja tuh Mon. Buka blokir Anda kepada Om Joshua. Kan otomatis nanti Anda mendapatkan link Zoom. Anda klik link Zoom-nya, nanti Anda otomatis masuk. Lebih mudah dan lebih simpel. Jadi, tanggapan para netizen gimana guys? Untuk teman-teman antara si omongan si Doraemon ya guys ya, yang katanya menantang, dan omongan si Om Joshua M. Sinambela. Silakan kalian pikir pakai akal sehat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.